Ananda Dia, dan Ananda Rahma, perwakilan dari kelas 1 SMP Putri. Mari kita falyatafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kokosari, Al-Walid Asyik Dr. Rizky Haji Adi Suryadi, HS. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Kokosari, Bapak Ustadz Muhammad Hidayat. Yang terhormat Wakabid Kurikulum Pondok Pesantren Darussalam Kokosari, Bapak Ustadz Ahmad Khairul AG. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Plus Darussalam Kokosari, Bapak Dede Suryadi SPD. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Cilengsi, Uli. Yang terhormat segenap jajaran Dewan Guru. Dan yang berbahagia Ayah Bunda Wali Santri Pondok Pesantren Darussalam Kokosari. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan nikmatnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada manusia yakni ya Rabbi bil Mustafa fa'il maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al karami. Kemana jalan ke kota, ke sana Cilamu, kemana jalan ke surga, ke sini mencari ilmu. Mari sama-sama ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al karami. Yani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan syair Al-Quran yang berjudul Hidup adalah ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya aku bersyukur jika bersyukur kamu niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan sesungguhnya jika kamu kufur dan nikah, sesungguhnya ajaku amatlah keras. Surat Ibrahim ayat 7. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sangatlah banyak sekali. Dan jika kita ingin menghitungnya, niscaya tidak bakal mampu untuk menghitungnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terdapat 5 nikmat yang seharusnya kita syukuri. Yang pertama, masa muda, yaitu masa saat seseorang memiliki kekuatan lahir dan
dan batin. Yang kedua, masa sehat merupakan masa yang sangat berharga. Kita tidak bisa merasakan lezatnya makanan jika tubuh kita tidak sehat. Oleh karena itu, kesehatan harus kita syukuri dengan memperbanyak ibadah dan lain sebagainya. Yang ketiga, masa kaya merupakan nikmat sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak pandai menggunakan kekayaan, tentu kita akan terseret ke jurang jahanam. Yang keempat, masa uang. Kita harus pandai-pandai menggunakan waktu dari menit ke menit, jam ke jam, sampai kita isi dengan hal yang bermanfaat. Dan yang terakhir, masa hidup. Saudara dan saudari kita banyak yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa sekarang kita masih tetap hidup? Semua itu hanyalah kemurahan dari Allah kepada kita. Tentang kelima nikmat yang sudah disebutkan di atas, Nabi bersabda, peliharalah 5 hal sebelum datang 5 hal. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu, dan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia agar mereka bertakwa kepadaku. Quran Surat Al-Jariyah ayat 56. Hadirin yang berbahagia, kita tidak bisa hidup di dunia ini semau kita, karena kehidupan tersebut bukanlah milik kita, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia sudah ada tujuan yang pasti, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, sedikit banyak kita sudah mengetahuinya. Akan tetapi, karena cobaan yang terlalu banyak menyebabkan kita sering lupa. Sehingga, mari kita yakinkan diri kita kembali bahwa tujuan pokok kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama sudah memberikan banyak sekali contoh tentang syukur kepada Allah dan sabar ketika mendapat cobaan-cobaan. Betapapun kayanya kita, jangan sampai melupakan tugas utama tersebut. Dan begitu pula, betapa miskinnya kita, jangan sampai kemiskinan tersebut menyebabkan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita diuji menjadi orang kaya, maka contohlah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang tetap berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kaya raya. Begitu pula ketika kita miskin, contohlah Nabi Ayub dengan begitu sabar menghadapi cobaan dan tidak pernah menampakkan dirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat bersabar dalam menghadapi kesulitan dan cobaan hidup di dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Anta syamsun anta badrun, Anta syamsun anta badrun, Anta nur, Anta nur, Anta nur, nurul fawqa nuri. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik alaihi. Bi Rasulillahi wal
beberapa penilaian itu ingin bersih dan langsung bebas misalnya asal Akhirnya kami di sini akan membacakan Fadilah membaca Bismillah yang ada di dalam kitab Taqiyul Qaul. Sebelum membacakan kitab Taqiyul Qaul, alangkah baiknya kita mengirimkan suratul Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab, yaitu Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin Asy'uti. Ala hadirinya wa ala qawlinya Bismillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keutamaan Bismillah. Qala bersabda sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin tidak ada seorang hamba yaqulu dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillahirrahmanirrahim illa kecuali zat meleleh as-syaitanu syaitan. Sama yaitu sama seperti melelehnya ar-rososu besi timah ala nari yang terkena api. Ini saya akan menjelaskan fadilah baca Bismillah yang telah disampaikan oleh teman saya. Jadi ketika ibu-ibu dan bapak-bapak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sama saja melelehkan satu syaitan, seperti melelehnya besi timah yang terkena api. Dan adapun hukum membaca Bismillah yaitu sunnah. Maqala aidon maqala Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim Wabarallahu, maka Allah mengampuni lahu baginya ma sesuatu takut dama yang telah lalu tentang diri dari dosa-dosanya. Dan adapun fadilah yang kedua, barang siapa membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan mengampuni baginya dosanya yang telah lalu. Nah, jadi ketika bapak-bapak dan ibu-ibu membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ibu memasak, baca apa bu? Baca Bismillah. Mau makan juga baca Bismillah. Dan ada cerita mengatakan ada seorang istri dan suami, dan di mana istrinya itu istrinya solehah dan suaminya itu bisa dibilang kurang soleh. Dan kenapa istrinya itu dibilang solehah? Karena istrinya itu mau apa dia tuh baca Bismillah, dia mau ngepel baca Bismillah, mau nyapu baca Bismillah, pokoknya apa-apa baca Bismillah. Dan pada suatu hari suaminya itu kesal, dia tuh bosan mendengar istrinya baca Bismillah dulu, dan dia ingin iseng, dia mengasih satu kantong uang dan kepada istrinya, lalu suaminya mengatakan, simpanlah uang ini dengan baik. Maka disimpanlah oleh istrinya uang tersebut di dalam lemari, dan tidak lupa istrinya juga membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan keesokan harinya ketika si istrinya itu lagi pergi, suaminya itu mengambil uang tersebut, dan uang tersebut itu dijatuhkan ke sumur. Dan pada keesokan harinya si suaminya itu lagi uangnya, dan lalu si istrinya itu dengan percaya diri membuka lemarinya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, dan ketika dibuka itu kantong itu masih ada. Nah, dan si suaminya itu terkejut. Jadi itu adalah fadilah baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan jadi Bapak Ibu siapa mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim pada kegiatan yang dilakukan? Dan Allah agar biasanya diampuni memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini cukup sekian Rasul Kutub dari kami berdua, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya hidayah, jangankan manusia Pak, jangankan manusia.
Nabi sekalipun tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Nabi Nuh tidak bisa membawa anaknya Kan'an. Bahkan Nabi Ibrahim nggak bisa nyadarin bapaknya. Karena apa? Hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang sudah hadir bukan hanya mendatangi anak, tapi mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dijadikan syariat kita nanti untuk berkumpul di yaumil akhir di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap santriwati yang tadi menyampaikan pidatonya dengan pidato, walaupun baru pidato bahasa Indonesia, tapi mereka adalah santriwati kelas 1. Yang tadi membaca kitab adalah santri kelas 2. Insya Allah ini sebagai bukti ketika ayah bunda sekalian menitipkan putra putrinya di pondok yang kita cintai ini, kita akan gembleng mereka, kita akan didik mereka hingga bisa menjadi apa yang diharapkan oleh ayah. Ayah bunda perlu saya sampaikan, adanya banyaknya perizinan yang diajukan oleh ayah bunda sekalian. Saya mohon dengan sangat, biarkan anak kita belajar dengan baik dan tenang di pondok ini, tanpa harus diganggu masalah-masalah atau urusan-urusan keluarga di ayah bunda sekalian, kecuali hal yang urgent kita akan berikan izin tersebut. Karena putra putri kita agar mencapai lebih dewasa, lebih punya wawasan, khususnya di dalam pendidikan agama. Insya Allah baik pendidikan agama maupun diiringi dengan adabul musammah. Ini adalah salah satu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bapak-bapak bisa menyampaikan, bisa mengamanahkan, menitipkan kepada kita. Sungguh bahagia untuk kita. Hmm.